Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yulianti dengan NPM 3062056178. Di sini saya akan mempresentasikan 10 kesalahan dalam berbahasa dengan dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Di sini saya akan membahas kabar berita tentang 4 rumah terbakar di Jalan Jermal 6, Medan Denai. Yang pertama yaitu kesalahan ejaan paragraf kedua. Kesalahannya yaitu informasi yang dihimpun SIB di lokasi yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar usia 63 tahun dan Poniman usia 51 tahun warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikannya yaitu setelah kata Jalan Jermal seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Di paragraf ketujuh terdapat kesalahan kata barang bukti merupakan kesalahan. Perbaikannya seharusnya ditulis secara terpisah menjadi barang bukti. Selanjutnya masih pada paragraf yang sama, kesalahan kata polis lin. Perbaikannya jika dalam tulisan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring seperti polis lin. Selanjutnya yaitu kesalahan pada kabar berita yang berjudul sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Kesalahan sintaksis pada paragraf kedua. Kesalahannya, total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS itu diikuti pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga 2017 ini. Perbaikan, total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS itu diikuti pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu dalam bidang simantik. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Dalam kalimat tersebut tidak cermat dikarenakan pemilihan kata disampaikannya yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh kata disampaikannya tidak terdapat di dalam KBBI. Kata ini berasal dari kata dasar sampai sehingga menggunakan sufiks kandanya tidak dapat dibenarkan. Seharusnya kata disampaikannya bisa diubah menjadi tersampai dan kalimat bisa diubah menjadi apakah informasi yang tersampaikan mudah dipahami? Yang keenam, fakta adalah dalam kurung keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Dalam kalimat tersebut tidak hemat dikarenakan kemubaziran kata konjungsi adalah dan yang merupakan. Penambahan kata adalah dan merupakan tidak diperlukan jika klausa berupa nomina. Selain itu, penambahan konjungsi bisa dipilih salah satu saja. Agar kalimat menjadi hemat dan efektif, bisa diubah menjadi fakta adalah buka kurung keadaan peristiwa tutup kurung kenyataan, atau fakta adalah keadaan atau peristiwa merupakan kenyataan. Yang ketujuh, berdasarkan cara pengungkapannya, termasuk ke dalam jenis apakah puisi-puisi di bawah ini, dalam kalimat tersebut tidak padu, disebabkan penggunaan kata tanya dalam sebuah kalimat tanya harus pada di awal kalimat. Selain itu, kata termasuk dan ke dalam memiliki kesepadanan makna yang sama. Hal ini selain menimbulkan kalimat menjadi tidak koheren, juga menjadi tidak efektif. Kalimat bisa diubah menjadi apakah jenis puisi-puisi di bawah ini berdasarkan cara pengungkapannya. Yang selanjutnya yaitu akan lebih baik apabila naskah itu dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri sehingga hasilnya lebih orisinal. Dalam kalimat tersebut tidak cermat dikarenakan penggunaan istilah tidak baku pada kata orisinal. Kata tersebut seharusnya diubah menjadi orisinil.
Yang kesembilan, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dalam kalimat tersebut, penggunaan kata konjungsi adalah sesuatu dan seperti kata hubung untuk menjelaskan sesuatu dalam satu kalimat yang menjadikan kalimat menjadi tidak memiliki kepaduan. Dengan menghilangkan komponen yang lain, kalimat bisa diubah menjadi lambang atau simbol seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Yang ke-10, samakanlah jawabannya dengan kelompok yang lain. Dalam kalimat tersebut tidak cermat dikarenakan pemilihan kata jawabannya, kata ini dapat diubah menjadi jawabanmu agar menjadi kata ganti yang kedua. Imbuhannya merupakan sufiks untuk menyatakan pengganti kata orang ketiga. Sedangkan mu adalah sufiks yang menyatakan kata ganti orang kedua. Dalam konteks kalimat di atas, kata jawabannya menjadi tidak cermat. Kalimat bisa diubah menjadi samakanlah jawabanmu dengan kelompok yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.